Selamat datang di video edukasi tentang peta bumi yang terus berubah dan teori lempeng tektonik. Mari kita pelajari bagaimana bumi kita yang dinamis ini membentuk permukaan yang kita kenal, serta bagaimana pergerakan lempeng tektonik memengaruhi kehidupan di planet ini. Bumi bukanlah planet yang statis, melainkan selalu mengalami perubahan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Perubahan ini terlihat jelas jika kita mempelajari peta bumi dari waktu ke waktu. Misalnya, antara tahun 1985 dan 2015, sekitar 173.000 km persegi area berair berubah menjadi daratan, sementara sekitar 115.000 km persegi daratan berubah menjadi perairan. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti kenaikan permukaan air laut, melelehnya lapisan es, hingga pembangunan manusia. Perubahan peta bumi ini tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan secara global. Contohnya, penyusutan Laut Aral, terbendungnya Sungai Rimjim di Korea Utara, hingga perubahan di cekungan Sungai Amazon. Dengan teknologi satelit seperti Landsat dan Google Earth Engine, ilmuwan dapat memetakan perubahan ini secara detail. Peta interaktif, seperti Aqua Monitor, memungkinkan kita melihat perubahan daratan dan perairan dengan resolusi tinggi. Perubahan ini menunjukkan bahwa peta bumi adalah gambaran dinamis yang terus berubah. Faktor alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pergeseran lempeng tektonik turut mengubah bentuk permukaan bumi. Selain itu, aktivitas manusia seperti urbanisasi, pertanian, dan reklamasi juga berkontribusi signifikan. Oleh karena itu, peta bumi yang kita lihat hari ini mungkin berbeda dengan peta beberapa dekade lalu. Memahami perubahan peta bumi penting untuk berbagai bidang, mulai dari perencanaan kota, mitigasi bencana, hingga pelestarian lingkungan. Dengan peta yang terus diperbarui, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Hal ini membantu manusia hidup lebih selaras dengan lingkungan yang selalu berubah. Perubahan peta bumi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ketika daratan menyusut dan air meluas, ekosistem dan kehidupan manusia turut terdampak. Oleh karena itu, pemahaman tentang perubahan bumi harus diiringi dengan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian planet kita. Lempeng tektonik adalah teori geologi yang menjelaskan bahwa lapisan bumi terdiri dari beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak perlahan di atas lapisan yang lebih lunak. Lempeng ini membentuk litosfer, yaitu lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak dan bagian atas mantel. Di bawah litosfer terdapat astenosfer yang lebih lunak dan memungkinkan lempeng bergerak. Lempeng tektonik bergerak dengan kecepatan hanya beberapa sentimeter per tahun, tapi pergerakan ini sangat berpengaruh terhadap bentuk dan kondisi permukaan bumi. Ada 7 lempeng utama dan banyak lempeng kecil yang saling berinteraksi. Pergerakan lempeng ini menjadi penyebab utama gempa bumi, letusan gunung berapi, pembentukan pegunungan, dan palung samudra. Pergerakan lempeng terjadi dalam 3 jenis utama: divergen atau menjauh, konvergen atau bertumbukan, dan transform atau bergeser sejajar. Pada batas divergen, lempeng saling menjauh dan sering terjadi pembentukan kerak baru seperti di punggung tengah samudra. Pada batas konvergen, lempeng bertumbukan dan salah satu bisa menunjam ke bawah yang lain, menyebabkan gempa dan gunung berapi. Batas transform adalah pergeseran horizontal yang sering menyebabkan gempa. Indonesia adalah contoh nyata wilayah yang dipengaruhi oleh lempeng tektonik. Terletak di pertemuan 3 lempeng besar, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Indonesia rawan gempa dan letusan gunung berapi. Contohnya, gempa dan tsunami Palu 2018 yang disebabkan oleh pergerakan lempeng. Pemahaman lempeng tektonik sangat penting untuk mitigasi bencana. Dengan memahami lempeng tektonik, kita bisa mengerti proses dinamis yang membentuk bumi dan mempengaruhi kehidupan. Teori ini menjadi landasan ilmu geologi modern dan membantu manusia memetakan risiko alam. Dengan teknologi modern, pergerakan lempeng terus dipantau untuk keselamatan dan pengembangan wilayah. Lempeng tektonik adalah penyebab utama perubahan bentuk permukaan bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak, mereka dapat bertumbukan, menjauh, atau bergeser sejajar. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya pegunungan, palung laut, dan patahan. Misalnya, pegunungan Himalaya terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan Eurasia. Di Indonesia, perubahan bentuk bumi sangat dipengaruhi oleh 3 lempeng besar: Eurasia, Indo-Australia,
dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan bertumbukan dengan Eurasia, menyebabkan gempa dan aktivitas vulkanik. Pergerakan lempeng ini juga membentuk pegunungan dan cekungan di wilayah Indonesia. Aktivitas ini berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi peta bumi secara dinamis. Selain pembentukan pegunungan, pergerakan lempeng juga menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gesekan antar lempeng menyebabkan akumulasi energi yang akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa. Indonesia yang berada di pertemuan lempeng ini sangat rawan bencana tektonik. Oleh karena itu, pemahaman tentang pergerakan lempeng sangat penting untuk mitigasi bencana. Pergerakan lempeng juga mengubah batas-batas daratan dan dasar laut. Contohnya, di zona divergen, lempeng menjauh, dan kerak bumi baru terbentuk di dasar samudra. Sedangkan di zona konvergen, lempeng menunjam ke bawah yang lain, sehingga membentuk palung laut dan pegunungan vulkanik. Proses ini terus mengubah peta bumi secara perlahan tapi pasti. Dengan memahami bagaimana lempeng tektonik mengubah bentuk bumi, kita dapat mengerti bahwa peta bumi bukanlah sesuatu yang statis. Bentuk daratan dan lautan terus berubah akibat proses geologi yang berlangsung jutaan tahun. Ini menjelaskan mengapa peta bumi yang kita lihat selalu berbeda dari waktu ke waktu. Pemekaran lantai samudra terjadi di zona divergen, tempat lempeng-lempeng tektonik saling menjauh. Ketika lempeng bergerak menjauh, magma dari mantel bumi naik ke permukaan dan membentuk kerak baru di dasar laut. Proses ini menyebabkan dasar samudra bertambah luas dan mendorong pergerakan lempeng. Contoh nyata pemekaran lantai samudra adalah punggung tengah Atlantik yang membentang sepanjang ribuan kilometer. Di sana, kerak samudra terus bertambah baru, sehingga kedua sisi punggung ini perlahan-lahan menjauh. Proses ini juga menyebabkan aktivitas vulkanik bawah laut dan gempa kecil yang sering terjadi. Pemekaran lantai samudra merupakan bagian penting dari siklus lempeng tektonik. Ketika kerak baru terbentuk, kerak lama di zona lain akan menunjam ke bawah dan meleleh di zona subduksi. Proses ini menjaga keseimbangan luas permukaan bumi dan membentuk fitur geologi seperti palung laut dan gunung berapi. Di Indonesia, proses pemekaran lantai samudra juga terjadi di beberapa wilayah laut dalam. Hal ini berkontribusi pada dinamika geologi yang kompleks dan beragamnya aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pemekaran ini juga menjadi salah satu alasan mengapa wilayah Indonesia sangat kaya dengan gunung berapi aktif. Memahami pemekaran lantai samudra membantu kita mengerti bagaimana kerak bumi terus diperbarui dan berubah. Proses ini berlangsung sangat lambat, tapi dampaknya sangat besar bagi bentuk dan kondisi permukaan bumi. Dengan teknologi modern, para ilmuwan dapat memantau aktivitas ini secara akurat. Zona subduksi adalah daerah di mana satu lempeng tektonik menunjam ke bawah lempeng lain dan masuk ke mantel bumi. Proses ini menyebabkan pelelehan batuan dan pembentukan magma yang dapat memicu letusan gunung berapi. Zona subduksi juga menjadi sumber gempa bumi kuat dan tsunami. Di Indonesia, zona subduksi utama terdapat di lepas pantai barat Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia di wilayah ini. Aktivitas subduksi ini membentuk rangkaian pegunungan vulkanik, seperti Bukit Barisan dan Pegunungan Jawa. Pembentukan pegunungan di zona subduksi terjadi karena tekanan dan pelipatan kerak bumi saat lempeng bertumbukan. Selain itu, magma yang naik ke permukaan membentuk gunung berapi yang menjadi bagian dari pegunungan tersebut. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun dan terus membentuk lanskap bumi. Zona subduksi juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gempa bumi besar dan tsunami. Contohnya adalah gempa dan tsunami Aceh 2004 yang terjadi akibat pergerakan lempeng di zona subduksi Sumatera. Oleh karena itu, pemantauan zona ini sangat penting untuk keselamatan manusia. Dengan memahami zona subduksi, kita bisa mengerti bagaimana pegunungan dan gunung berapi terbentuk, serta risiko bencana yang terkait. Pengetahuan ini membantu dalam mitigasi bencana dan perencanaan wilayah yang lebih aman. Sesar adalah retakan atau patahan di kerak bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Ketika lempeng bergerak saling bergesekan di sepanjang sesar, energi akan menumpuk dan akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Gempa ini bisa sangat merusak jika terjadi di dekat permukaan bumi dan wilayah padat penduduk. Indonesia memiliki banyak sesar aktif
karena berada di pertemuan 3 lempeng besar. Contohnya adalah sesar Sumatera yang membentang sepanjang Pulau Sumatera dan sering memicu gempa besar. Sesar ini merupakan batas transform yang menyebabkan lempeng Indo-Australia dan Eurasia bergeser sejajar. Pemahaman tentang sesar sangat penting untuk mitigasi risiko gempa. Selain sesar besar, terdapat juga sesar kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Semua sesar ini berkontribusi pada dinamika tektonik dan pembentukan bentang alam. Aktivitas sesar juga dapat memicu pergerakan tanah dan longsor, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Teknologi pemantauan sesar terus dikembangkan untuk deteksi dini. Gempa bumi yang terjadi akibat sesar bisa memicu tsunami jika terjadi di dasar laut. Oleh karena itu, pemantauan sesar dan gempa sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak bencana. Kesadaran akan sesar dan gempa membantu menyelamatkan nyawa. Dengan memahami sesar dan gempa bumi, kita bisa mengerti bagaimana bumi terus bergerak dan berubah. Proses ini adalah bagian alami dari dinamika planet kita. Pengetahuan ini membantu manusia hidup lebih aman dan harmonis dengan lingkungan yang dinamis. Letusan gunung berapi adalah salah satu dampak langsung dari pergerakan lempeng tektonik, terutama di zona subduksi. Ketika lempeng menunjam ke bawah lempeng lain, batuan meleleh dan membentuk magma yang naik ke permukaan. Magma ini bisa keluar sebagai lava, abu vulkanik, dan gas saat gunung berapi meletus. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik, wilayah dengan aktivitas vulkanik paling tinggi di dunia. Ada lebih dari 130 gunung berapi aktif di Indonesia, termasuk Gunung Merapi, Gunung Krakatau, dan Gunung Tambora. Aktivitas vulkanik ini membentuk lanskap unik dan juga mempengaruhi kehidupan manusia. Letusan gunung berapi tidak hanya membawa bencana, tetapi juga manfaat seperti tanah subur, hasil abu vulkanik yang mendukung pertanian. Selain itu, aktivitas vulkanik mempengaruhi iklim dan atmosfer bumi. Oleh karena itu, pemantauan gunung berapi sangat penting untuk keselamatan dan pengelolaan sumber daya alam. Teknologi modern seperti seismograf, satelit, dan drone digunakan untuk memantau aktivitas vulkanik. Data ini membantu para ahli memprediksi letusan dan memberikan peringatan dini. Mitigasi risiko letusan gunung berapi menjadi bagian penting dalam pengelolaan bencana di wilayah rawan. Pemahaman tentang hubungan antara lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik membantu manusia lebih siap menghadapi bencana alam. Selain itu, kita juga bisa menghargai keindahan dan kekuatan alam yang terbentuk dari proses geologi ini. Pergerakan lempeng tektonik membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Gempa bumi dan letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan perubahan lingkungan. Contoh bencana besar adalah gempa dan tsunami Aceh 2004 yang menewaskan ribuan orang. Namun, tektonik lempeng juga membawa manfaat seperti pembentukan tanah subur, sumber mineral, dan lanskap indah yang menarik wisatawan. Banyak kota dan pemukiman berkembang di daerah-daerah yang terbentuk oleh aktivitas tektonik. Oleh karena itu, manusia harus belajar hidup berdampingan dengan alam yang dinamis. Mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang sangat penting untuk mengurangi risiko. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun infrastruktur tahan gempa dan sistem peringatan dini. Edukasi tentang bahaya tektonik juga membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, lempeng tektonik mempengaruhi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral yang penting bagi perekonomian. Studi geologi dan pemetaan lempeng membantu eksplorasi sumber daya ini secara aman dan efisien. Dengan pemahaman yang baik, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Dampak lempeng tektonik mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Dengan ilmu dan teknologi, kita bisa menghadapi tantangan alam dan menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Teknologi modern sangat membantu dalam memantau pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas geologi. Satelit, GPS, dan seismograf digunakan untuk mengukur pergerakan lempeng dengan akurasi tinggi. Data ini penting untuk memahami potensi gempa dan aktivitas vulkanik. Satelit pemantau bumi seperti Landsat dan Sentinel menyediakan gambar perubahan permukaan bumi secara real-time. GPS mengukur pergeseran lempeng dalam milimeter per tahun. Seismograf merekam getaran gempa dan membantu menentukan lokasi dan kekuatannya. Semua teknologi ini saling melengkapi. Selain itu,
Teknologi komputer dan pemodelan digunakan untuk memprediksi aktivitas tektonik dan dampaknya. Model ini membantu para ilmuwan dan pemerintah dalam merencanakan mitigasi bencana dan pembangunan. Teknologi juga digunakan untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Di Indonesia, teknologi ini sangat penting, mengingat wilayahnya yang rawan bencana tektonik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau disebut PVMBG menggunakan berbagai alat canggih untuk memantau gunung berapi dan sesar aktif. Informasi yang didapatkan disebarkan kepada masyarakat untuk kesiapsiagaan. Dengan kemajuan teknologi, kita semakin mampu memahami dan mengantisipasi perubahan bumi. Teknologi menjadi alat penting untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan kehidupan manusia di planet yang dinamis ini. Bumi akan terus mengalami perubahan akibat pergerakan lempeng tektonik. Dalam jutaan tahun ke depan, benua dan samudra akan berubah posisi dan bentuknya. Misalnya, benua Afrika dan Eropa akan terus bertumbukan, membentuk pegunungan baru. Samudra Atlantik akan semakin melebar. Perubahan ini juga akan mempengaruhi iklim, ekosistem, dan kehidupan manusia. Adaptasi dan mitigasi menjadi kunci untuk menghadapi masa depan bumi yang dinamis. Teknologi dan ilmu pengetahuan akan terus berkembang untuk memantau dan mengantisipasi perubahan ini. Selain itu, aktivitas manusia seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya juga berkontribusi pada perubahan bumi. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses geologi dan tektonik lempeng harus diimbangi dengan tindakan pelestarian lingkungan. Masa depan bumi adalah kombinasi antara kekuatan alam dan peran manusia. Dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa menjaga bumi agar tetap layak huni bagi generasi mendatang. Perubahan peta dunia adalah bagian dari siklus alam yang harus kita hormati. Dengan demikian, peta bumi yang terus berubah mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dengan planet kita. Bumi adalah rumah kita bersama yang harus dijaga dengan bijaksana. Demikianlah penjelasan tentang peta bumi yang terus berubah dan lempeng tektonik. Dengan memahami proses ini, kita bisa lebih menghargai dan menjaga bumi kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang tahu tentang keajaiban planet kita.